Kalau emang nggak boleh juga munajat sama Allah, hancurkan sehancur-hancur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, dengan perjuangan berbagai pihak kita berkumpul di Monas di 212 dan Patung Kuda. Alhamdulillah, dengan mengikuti perintah sang imam, komando sang imam, alhamdulillah umat tetap akan berkumpul. Wahai yang mengaku mujahid, wahai yang mengaku mujahidah, masihkah kalian tahan berdiam diri di rumah dengan segala kenikmatan dunia, sementara Indonesia memerlukan kalian? Mari sama-sama kita berkumpul, membela kebenaran, menyuarakan keadilan, menyuarakan apa yang diperlukan oleh rakyat Indonesia. Kita buktikan kepada bangsa Indonesia dan dunia bahwa kita adalah umat Islam yang berjuang untuk seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang agama apapun. Dan buat saudara-saudara kami yang berbeda agama, mau bergabung dengan kami, silahkan. Kami akan dengan sangat bahagia menyambut kalian. Bersama-sama kita bergabung demi Indonesia merdeka. Allahu Akbar. Rencana baru gerakan reuni 212. Jika tetap tak dapat izin polisi, kita hancurkan sehancur-hancurnya. Kemudian menjawab pertanyaan teman-teman, bagaimana seandainya mereka tetap melaksanakan kegiatan itu dan sebagainya. Saya sampaikan bahwa kegiatan ini tidak mendapat izin. Kemudian apabila memaksakan juga untuk melakukan kegiatan, maka kita akan menerapkan ketentuan hukum yang berlaku kepada mereka-mereka yang memaksakan. Yaitu kita akan persangkakan nanti dengan tindak pidana yang ada di KUHP, khususnya pasal 212 sampai 218. Ya, yaitu khususnya kepada mereka yang tentunya tidak mengindahkan daripada hal ini, ya, bahwa Polda Metro Jaya sebagai penanggung jawab keamanan sudah menyampaikan tidak memberikan izin. Jadi kepada mereka yang memaksakan diri, maka akan kita berikan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu dapat dipidana. Bahwa aksi menyampaikan pendapat di muka umum adalah aksi konstitusional, dijamin undang-undang, serta dilindungi oleh aparat penegak hukum. Bahkan menurut ketentuan pasal 18 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, tindakan menghalang-halangi warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum masuk kategori tindak pidana kejahatan. Saya mau lihat juga apakah di Azikra ini diganggu atau tidak. Kalau di sana diganggu juga, artinya memang itu tidak Islam mau pergi ya Pak. Sudah tidak mau lihat ada persatuan dan kesatuan umat Islam. Itu yang kita khawatirkan. Dan saya katakan bahwa para pemimpin kalau sudah membenci terhadap Islam, tunggu azab Allah. Ya. Artinya coba diingat kembali bahwa Indonesia merdeka ini atas perjuangan para ulama dan syuhada. Kalau emang nggak boleh juga munajat sama Allah, hancurkan sehancur-hancur. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan. Rencana baru gerakan reuni 212. Jika tetap tak dapat izin polisi, kita hancurkan sehancur-hancurnya. Rencana terbaru reuni 212, pagi di Patung Kuda, siang di Azikra. Kelana.com. Panitia reuni 212 kembali memperbarui jadwal penyelenggaraan reuni 212. Sebelumnya, panitia menyebut reuni 212 akan diselenggarakan di Masjid Azikra, Sentul, Bogor. Kini panitia menyebut aksi juga akan digelar di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Hal itu disampaikan oleh Steering Komite Reuni 212 Selamat Ma'arif. Adapun reuni 212 digelar dalam dua bentuk acara, yaitu aksi bertajuk Aksi Super Damai yang digelar pagi hari di Patung Kuda, Jakarta Pusat, serta silaturahmi dan dialog dengan 100 tokoh. Acara ini akan digelar di Masjid Az-Zikra.
Setelah memperhatikan situasi dan perkembangan yang ada, serta masukan dari ulama dan umat, maka reuni alumni 212 tahun 2021 akan diadukan dalam bentuk satu aksi damai untuk menyampaikan pendapat yang dilindungi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 dengan tema Bela Ulama, Bela MUI, dan Ganyang Koruptor yang bertempat di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis 2 Desember 2021 jam 8 sampai 11 waktu Indonesia Barat dengan wajib menjaga protokol kesehatan dan juga ciri khas 212. Bunyi keterangan yang diterima Selasa 30 November 2021. Selamat mengatakan pihaknya sudah memberi surat pemberitahuan terkait aksi ini ke Polda Metro Jaya. Namun belum dijelaskan apakah polisi memberi izin untuk aksi tersebut. Surat pemberitahuan ke Polda Metro Jaya telah diberikan hari Senin 29 November 2021 jam 14.00 sampai dengan 14.50 waktu Indonesia Barat, katanya. Kemudian acara reuni 212 kembali digelar dari pukul 12.30 sampai 15.30 waktu Indonesia Barat di Masjid Al-Zikra. Acara ini berbentuk silaturahmi dan dialog dengan tokoh. Silaturahmi dan dialog dengan 100 tokoh dengan tema bersama mencari solusi untuk keselamatan NKRI. Kamis 2 Desember 2021 jam 12.30 sampai 15.30 waktu Indonesia Barat di Aula Masjid Al-Zikra Bogor, jelasnya. Sebelumnya, panitia PA 212 menyatakan tetap akan menggelar acara reuni 212 pada 2 Desember mendatang. Reuni 212 akan diadakan di Masjid Al-Zikra, Sentul, Bogor, Jawa Barat. Setelah mendengar masukan dari para ulama dan tokoh 212 serta paparan dari pihak lainnya, maka panitia reuni Akbar 212 memutuskan pelaksanaan reuni 212 tahun akan diadakan secara terbatas dengan menerapkan protokol kesehatan di Masjid Al-Zikra, Sentul, Bogor, Jawa Barat. Sekaligus doa bersama untuk almarhum Ustadz Amir Al-Zikra, putra almarhum Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham, dan disiarkan secara virtual dan live streaming. Bunyi keterangan tertulis yang diterima Senin 29 November. Kalau di Al-Zikra dilarang juga, Ketua Panitia Reuni 212, hancurkan sehancur-hancurnya. Ketua Panitia Reuni Akbar Persaudaraan Alumni 212, Ustadz Eka Jaya mengungkapkan soal rencana acara Reuni 212 yang bakal digelar di Masjid Al-Zikra, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ustadz Eka menjelaskan, keputusan dipilihnya Masjid Al-Zikra sebagai lokasi reuni 212 tak lain setelah mendapat berbagai pertimbangan dan masukan dari sejumlah pihak, termasuk pendapat para ulama dalam berbagai musyawarah. Melihat antusias umat Islam dalam aksi reuni Akbar 212 ini, maka pihaknya memutuskan untuk tetap menyelenggarakan aksi meskipun sempat dipersulit dan mendapat berbagai penolakan terkait izin acara. Setelah dipertimbangkan matang-matang pasca dilarangnya aksi di kawasan Monas, pihak panitia reuni 212 pun sempat melirik masjid lain yang berada di Jakarta, seperti Masjid Istiqlal hingga Masjid Atin. Namun kedua masjid besar itu juga tidak memungkinkan, sehingga diselenggarakan bergeser ke kawasan Sentul. Acara ini harus jalan, gak mungkin kita mengadakan di Masjid Istiqlal, Masjid Atin, atau tempat-tempat umum lainnya. Ya sudahlah, kita mengalah agak jauhan sedikit ke Bogor, ujar Ustadz Eka dalam bincang-bincang bersama Edi Mulyadi di saluran YouTube miliknya. Dikutip Hops.id pada Selasa 30 November 2021. Kemudian dalam perbincangan tersebut, Edi menanyakan kepada Ustadz Eka apabila acara reuni 212 tetap dilarang di Masjid Al-Zikra Sentul. Ustadz Eka pun menjawab bakal bermunajat kepada Allah untuk kemudian dihancurkan sehancur-hancurnya bagi pihak yang melarang bersatunya umat Islam tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ini sudah mangkel banget. Kalau memang gak boleh juga munajat ke Allah, hancurkan sehancur-hancurnya. Apalagi yang kita bisa, kata Ustadz Eka. Sejauh ini Ustadz Eka menuturkan sejumlah umat yang berasal dari berbagai daerah telah mempersiapkan diri untuk hadir dalam acara reuni 212. Ada beberapa dari Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sidoarjo, dan daerah lainnya. Mereka sudah beli tiket. Bahkan sampai tadi pun mereka nanya bagaimana yang sudah beli tiket, apakah boleh ikut masuk Masjid Al-Zikra, tuturnya. Karena kan memang terbatas, tapi saya bilang mereka masuk saja. Kalau sudah beli tiket, sudah mau berangkat, mau bagaimana lagi, imbu Ustadz Eka. Terima kasih telah mengunjungi channel ini. Kami hanya sebatas menginformasikan. Andalah yang memutuskan. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah.
satu. Tanah air tanpa penindasan.